yakin lah, asal yang menjalankan amanah, mudah-mudahan Halo, disupport halo, halo, sama ini tes, tes, komunitas tes, aman. tes, 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 Silakan rekan-rekan yang lain. tes, tes, Halo, tes, 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 suaranya tes, kecil Om. tes. Yang siapa ini yang tes-tes ini suaranya kecil. Om nanya, Om, Silakan. Halo. untuk program staging sama menabung ini sama atau dibedakan lagi, Om? Untuk program apa, Om? Untuk program staging sama menabung ini sama atau beda event, Om? Untuk program staking kita belum ada, Om. Kita kan masih ada refleksi 1%. Berarti staging untuk sementara belum ada, Om ya? Ya, untuk staking kan kita rencananya, staking kan kita harus punya dana dulu, Om. Karena staking kita rencananya bukan BB dapat BB gitu kan, tapi BB dapat BUSD gitu kan. Kenapa? Karena kalau BB dapat BB itu kalau pas dijual bareng-bareng itu bisa mempengaruhi chart gitu kan. Jadi kedepannya staking kita lebih ke BB dapat BUSD dan kedepannya kalau kita staking kita udah jalan, refleksinya akan kita hilangkan gitu kan. Untuk sementara sebelum ada program staking, refleksi masih ada, cuman kita turunin cuman 1%. Yang sebelumnya kan 2% untuk refleksi, yang sekarang refleksinya jadi 1%. Nah, kalau misalkan stakingnya udah jalan, untuk refleksi akan dihilangkan. Seperti itu, Om. Terus masalah yang mingguan itu berarti dari dikumpulkan dulu per minggu baru langsung di Om ya? Seperti itu, Om. Kita kan ada alokasinya 1% dari transaksi. Nah, misalkan dalam satu minggu transaksinya rame nih, misalkan volumenya besar, misalkan dapat 10 triliun ya, 10 triliun akan kita burn. Seperti itu, Om. Misalkan dapatnya 3 triliun, 7 triliun ya, selama satu minggu kita akan bakar semua, khusus untuk alokasi yang burn. Seperti itu. Terima kasih, Om. Sama-sama. Malam. Malam. Iya. Selamat malam Om. Dengan Tio. Oh ya, selamat malam Om. Iya. Sebelumnya saya terima kasih banget nih udah jadi teman-teman yang punya niat baik kan untuk membangun lagi BB. Sebelumnya sih saya ingin bilang bahwa saya sebenarnya excited banget nih karena kalau dari segi pariwisata negara kita ya negara pariwisata. Iya. Terus kalau saya melihat selama ini banyak dibandingkan token lain sebenarnya chance kita untuk masuk ke dunia real ini besar sekali, banyak sekali celah yang kita bisa masuk. Jadi lebih gampang sebenarnya kita baby Bali untuk masuk ke real. Kripto itu nggak ada artinya kalau nggak bisa masuk ke dunia real, nggak ada gunanya. Sedangkan BNB aja baru bisa beli pizza kan, sudah sekian lama. Nah, saya mau pertama masukkan yang tadi yang staking Om. Kenapa nggak kita bikin staking itu dibikin reward aja, jadi nanti dengan poin tertentu nanti dia dapat paket liburan, kan kita judulnya pariwisata nih. Jadi nggak perlu juga dengan uang ya, memang tapi tergantung ya, itu masukan saya pertama. Terima kasih Om masukannya, ntar saya pertimbangkan. Karena kita kan mainnya di pariwisata, mungkin lebih poinnya, mungkin teman-teman yang yang pingin jalan-jalan gitu, mungkin lebih senang stakingnya buat jalan-jalan keluarga atau gimana kan itu lebih kena kalau menurut saya. Oke, boleh Om. Iya betul. Terus kedepannya saya berharap ini harapan saya sih, mudah-mudahan aja nanti suatu saat bisa ada wallet converter Om. Jadi kalau nanti market flash-nya sumpahnya nanti jadi, itu bisa jadi wallet converter untuk event-event tertentu di mana kita udah tahu kalau pasar pariwisata akan ramai, contoh GP kan, MotoGP. Mungkin dari komunitas bisa kita udah booking berapa hotel atau berapa kamar, nah itu nanti yang bisa beli itu hanya menggunakan BB.
Jadi Ya kita itu pakai udah komunitas begitu. Jadi mereka dipaksa untuk membeli menggunakan BB, tidak menggunakan uang gitu. Jadi butuh converter kan. Nah, itu sih betul masukan betul. saya, semoga ya sukseslah, saya percayalah, mudah-mudahan dengan niat baik kawan-kawan yang udah maju ini ya ke depannya kita lebih solid lah, lebih baik buat semua. Saya yakin sih kalau ini benar-benar jalan nanti tidak perlu diturunin tag juga, 14% itu nanti akan dimakan habis, Om. Itu aja, Om. Oke, terima kasih Om masukannya. Itu masukannya bagus sekali ya. Kedepannya insya Allah lah itu akan kita laksanakan. Utility emang seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak token Baby Bali nggak cuma token trading, tapi memang token yang punya utility gitu. Terima kasih Om. Om Pio, mungkin lupa saya tadi. Open cam-nya dulu Om. Biar kita kenal Om. Nggak usah lah. Biar kenal lah, biar akrab, ngapain juga. Sama-sama kita lah ini, nggak ada lagi namanya dep-depan kayak dulu lah kita, nggak eksklusif ini. Om Pio di mana Om tinggal Om? Saya asli Kalimantan, cuma tinggal di Jakarta. Oh gitu. Oh itu ada juga tuh Om Awan. Kopdar sama Om Awan nanti Om Pio nih. Boleh nanti. Ya, lanjut aja. Silakan Om Herman, kasihan dengar. Siap. Mantap. Silakan rekan-rekan yang lain. Jadi bukan cuma kesempatan untuk bertanya malam ini, bisa juga ya, kasih ide-ide lah kayak Om Pio tadi. Itu sangat bagus idenya. Silakan. Malam Om. Selamat malam. Silakan Om. Maaf nih, Perkenalkan saya diri. Malam Yogi. Dari mana? nama saya Yogi dari Cirebon. Oh, Maaf nih, silakan, saya Om. kan order lama nih, cuman nggak pernah aktif di grup-grup. Soalnya saya kan tipe orang ini jangka panjang. Mungkin ini sudah dijawab ada yang bertanya. Karena saya baru gabung, saya mau ingin tanya ulang. Iya, silakan Apakah Om. sekarang apakah Baby Bali sudah aman untuk dijual belikan lagi? Itu aja Om. Udah aman Om. Sudah silakan. Oke, siap. Dari bulan kemarin kan saya tanya, Nah, ini saya serap Baby Bali nih, gimana? Udah siap belum? Katanya kan ntar tunggu konfirmasi dari tim, gitu Om. Soalnya kan kemarin belum serah terima Om. Nah sekarang kita udah pegang, jadi silahkan untuk buy atau sell gitu kan. Nah, cuman nggak sarankan mungkin mau besok kalau biar tag-nya lebih kecil silahkan, atau mau sekarang juga silahkan, bebas sih. Yang lain Om, halo. Yang lain yang mau tanya silakan Om, jangan malu-malu ya. Om Bintang Halo, sudah selamat sampai malam. rumah? Malam Om. Bengkulu lagi digoncang gempa ini. Hah? Bengkulu gempa Om? Gempa. Iya. Gempa Aduh, Om lagi Edi. gempa ini. Oh Bang Not. Gede gempanya Bang. Keluar. Iyalah. Masing-masing keluar. Berapa Lanjut yang. Richter, Bang Not? Semoga Belum aman-aman tahu. aja ya Bang. Belum tahu skalanya ini. Tapi dengan Waduh. berkisar antara 5 sampai 6 ini. Mudah-mudahan Semoga aman ya. aman-aman aja lah, nggak ada korban, nggak ada apa-apa. Amin. Mudah-mudahan. Nah, kalau 45 udah biasa, ada Bengkulu ini biasa. Oh, iya. Lanjut ya Oke, Bang. lanjut. Lanjut yang mau tanya teman-teman silakan. Atau kalau belum ada yang tanya, barangkali Om Bintang sudah siap mau memaparkan atau menyampaikan
beberapa hal mungkin. Belum ya, Om? Bentar, Mak, baru sampai rumah nih, mau cuci muka dulu. Kucel Oke, mukanya. siap. Siap. Ya, yang mau tanya dulu, Om Bintang masih baru bersih-bersih badan. Halo, Mak. Iya, monggo. Silakan, Om. Saya ini, Mak. Oh iya, Om Sidik. Oke, Om. Eh, sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua. Malam. Open cam nggak nih? Pun Iya lah, dong. Om. Open lebih Kalau baik aku udah Om. ganti kostum, aku udah nggak bisa open cam. Halo, halo. Halo, Om. Om Sidik, silakan lanjut. Oh iya. Open cam. Sekarang kan udah lah. Belum ya? Belum. Udah. Ya, mana ini jidatnya aja nih, asik, mantap. Gini, kan sekarang B udah jadi milik komunitas ya. Nah, jadi kan semuanya sekarang kan transparan ke komunitas. Betul. Terus apa? Jadi besok-besok kalau ada dana yang keluar, contohnya dari teks itu ya, kalau keluar buat ya buat pengembangan project atau apa, itu kan dilaporkan ya. Itu nanti dalam bentuk apa, mungkin teman-teman bisa dikasih tahu programnya seperti apa, jadi biar semua pada percayalah, itu nggak seperti yang kemarin-kemarin, jadi biar terang benderang lah sekarang semuanya, begitu. Mantap. Terima kasih. Pertanyaannya mantap, Om. Terima kasih. Silakan Om Wawan Ya. langsung, Om. Oke, akan saya jawab ya. Nah, untuk DEP yang sekarang, kita akan mengedepankan yaitu transparansi ya. Jadi teman-teman bisa cek, bisa lihat. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi di aplikasi itu teman-teman bisa ngelihat pengeluarannya berapa, untuk apa aja dalam 1 bulan gitu kan. Jadi bisa dilihat sama-sama gitu kan. Pendapatannya berapa, misalkan dari tag, pengeluarannya berapa dan untuk apa aja, nah, bisa dilihat secara online. Seperti itu, Tom. Oh iya. Baguslah, mantap kalau gitu. Ya, jadi teman-teman sudah pada tahu ya, besok kita transparan semuanya, terang benderang. Udah gak main kucing-kucingan kayak yang dulu. Ya sudah, terima kasih Om Wawan jawabannya. Oke, Selamat malam. Semoga dilanjut. sama-sama Om. Dan satu lagi ya, kita kan di blockchain. Blockchain itu semuanya transparan gitu. Jadi kita bisa ngecek gitu kan. Dari tag kemana larinya, jumlahnya berapa. Nah, selain itu juga ya kita akan bikin sebuah aplikasi ya gitu. Sebuah aplikasi yang kita bisa ngecek kapan saja gitu kan. Dananya berapa, untuk apa aja, ntar akan dituangkan di dalam aplikasi tersebut. Mantap, Om. Oke, selanjutnya rekan-rekan yang lain sambil nunggu Om Bintang. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan, Om. Itu yang rencana burn 5T itu event berkelanjutan atau gimana, Om Wawan? Untuk event band itu berkelanjutan, Om. Jadi setiap minggu kita ada event band, yaitu dari tag itu, Om.
Dari 1% dari transaksi itu masuk ke event burn. Jadi selama 1 minggu itu dikumpulin, kita akan bakar. Setiap minggunya seperti itu. Jadi ya tujuannya ya untuk mengurangi supply gitu kan. Selain dari penyerapan supply dari teman-teman army, dari teman-teman holder, dari program burn juga bisa mengurangi supply. Karena untuk cat itu kan rumusnya supply demand. Supply-nya kita perkecil, demand-nya kita perbesar, otomatis harganya akan meningkat. Seperti itu, Om. Kalau jumlahnya artinya tergantung ya Om, perolehan dalam seminggu itu maksudnya. Ya, Yang seperti dibuat itu. Jadi ya tergantung misalkan dalam 1 minggu ya tergantung volume transaksi di PCS-nya ya. Kalau misalkan volumenya gede ya otomatis dalam 1 minggu itu ya kita bisa membakar besar. Kalau volumenya kecil ya kecil juga. Seperti itu, Om. itu berapa persen kira-kira Om dari perolehan kita dalam 1 minggu yang di-burn? Kalau dari tokenomiknya itu kan 1% per transaksi, Om. Misalkan nih, kalau transaksinya misalkan 10 juta, berarti kan 100 ribunya masuk ke alokasi ke burn, seperti itu. Artinya setiap minggu itu bakal di-burn 1% Om ya? 1% Ya, dari ini maksudnya perolehan teks. iya diakumulasi gitu kan. Misalkan dalam 1 minggu nih dari burn ada 5T gitu kan ya. Semuanya itu 5T-nya kita akan bakar. Oke, mantap. Nah, yang tanggal berapa ya? 28 besok itu? Hari Minggu. Ya. Hari Minggu itu 5T itu kita ngambil dari wallet owner dulu gitu kan. Nah, untuk pertama, nah spesial. Untuk selanjutnya kita ngambil dari tag itu. Oke, ini kayaknya Om Bintang udah hadir, udah seger ini. Selamat malam Om Bintang. Malam Om. Udah siap ya? Ya. Udah klimis tuh kayak. Langsung mandi Om. Iya sih, mantap. Ya, Udah nyiapin tadi... cemilannya juga belum, Om? Ya, biasanya Mak. pakai nyemil kan? Ini tadi beli kebab, Mak. Kebab. Oh, kan. Pasti dah. Ya kita tadi udah duluan Om Bintang. Oke, lanjut Om. Tadi. Ya Om. Mohon izin tadi duluan isinya. Jadi mungkin di awal Om Bintang perkenalkan diri dulu nih ke rekan-rekan holder sekalian. Perkenalkan diri, mungkin nanti bercerita sedikit tentang proses awal sampai terjadi peralihan. Tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada yang belum tersampaikan bisa Om Bintang sampaikan. Silakan Om. Selamat malam teman-teman. Nama saya sih Nanan Sumarna ya karena itu NS Bintang. Kalau Bintang sih lebih ke nama-nama usaha saya sih. Ya mungkin perjalanan sih yang Om Edi bilang tadi ya, perjalanan kita jadi komunitas. Prinsipnya sih saya sama Om Wawan lebih ke yang seperti Om Edi bilang lah. Minimal kita punya proyeknya nanti kita jalanin gitu. Mungkin kalau masalah saya biasa bisnis di real project ya. Jadi mungkin nanti ke depannya mungkin lebih ke transparansi sih yang kita kedepankan. Ya, makanya nanti Om Wawan kan ada tim yang mau bikin aplikasi keluar masuknya keuangan di Dep. Karena kan saya juga cuma sebagai CEO, saya nggak pegang keuangan. Nah, masalah nanti mungkin sama TDC kita juga mau profesional lah ya, maksudnya karena kita komunitas, mungkin nanti kita buat PT baru dan kita akan jadi partnership sama TDC. Jadi keuntungan nanti langsung dibagi aja gitu. Kita juga udah bilang sih sama TDC mungkin ke depannya, tapi TDC sih fleksibel aja sih, mungkin diskusi nanti ke depannya gimana baiknya. Intinya mungkin nanti buat PB-nya berapa, buat TDC langsung berapa. Karena prinsip kalau saya pribadi masalah salary sih mungkin sampai kapanpun saya nggak mau ambil ya.
Mungkin tapi kalau untuk tim yang lain sih harusnya sih baiknya nanti ada catatannya untuk CFO Om Wawan berapa nanti ada di situ lah. Mungkin nanti pembayaran pembuatan aplikasi segala macam. Mungkin Om Wawan nanti bisa cari yang termurah kali ya. Minimal sih kayak pengeluarannya tuh diperkecil lah di Bali. Masalah nanti kayak real project sih saya juga tetap mau cari circle dari teman-teman juga. Mungkin kalau daerah Jabodetabek sih mungkin saya bisa datangin juga lah, kita bisa kopi apa. Mungkin itu sekilas perkenalan dari Om Bintang. Om Bintang ini di mana Om rumahnya Om? Saya di Jakarta Pusat Om, di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran. Kalau ada yang mau kopdar bisa langsung ketemuin Om Bintang. Kalau mau ke bengkel juga bisa Om ya. Bengkelnya di mana Om? Iya. Ya saya punya di Pasar Mobil Kemayoran Om. Oke, kalau di mana tahu dapat ini nanti pelanggan baru nih dari holder ya. Iya. Siapa tahu mau pada beli mobil Om. Ah, boleh itu. Dapat circle baru nih kan. Iya. Oh, promo nih. Bener kan? Silakan teman-teman yang mau tanya lah tentang. Yang jelas sih project sih tetap kita mau jalanin, aplikasi tetap kita mau buat, marketplace tetap kita mau buat karena TDSI juga minta aplikasi semacam marketplace. Mungkin jangka pendek sih kita mau buat PT dulu karena nanti ada kerjasama sama pihak TDSI. Jadi PT kita dari Bali nanti sama pihak TDSI jadi untuk lebih profesional nanti TDSI lebih diskusinya lagi nanti kita sounding lagi. Intinya sih ke depannya kita buat sesistematis mungkin lah dari Bali. Jadi semua orang harus tahu. Jadi misalkan saya pendek umur pun program-programnya semua orang tahu gitu. Jadi langsung bisa take over lagi lah. Jadi nggak sampai berlarut-larut lagi gitu. Jadi intinya memang mekanismenya semuanya dikembalikan Di doa kepanjang umur lah Om. Jangan usah bahas pendek umur lah. Ya misalkan Om Bang Nop. Kalau yang pendek itu saya. Tete masih aktif teh. Tapi akalnya panjang Tete. Kalau pendek orangnya akalnya panjang. Iya. Kalau aku sih gini Om, jujur aku sejak kan Om juga tahu ya aku gabung, bukan gabung sih sebenarnya kan sama dengan yang aku bilang teman kita ya dia Angga. Aku lebih tertarik marketplace-nya dia, OpenTrip ID kayak begitu kan istilahnya. Cuman aku berpikir Baby Bali kayaknya cakep nih kalau bikin marketplace seperti ini. Pertama kalau nggak salah Angga juga tanpa modal ya bikin marketplace, cuman modal otak aja seperti itu otodidak kayak begitu ya. Cuman bedanya otodidak bedanya mungkin kekurangan Angga karena dia bukan orang travel, jadi isi dari marketplace dia itu adalah travel agent lain. Dia hanya mengambil fee-nya. Sedangkan kalau aku berpikir kalau misalnya ini Baby Bali punya marketplace seperti ini untuk kayak OpenTrip ID, tapi kita yang mengisi sendiri seperti itu karena kan memang ternyata biasa di lapangan ya istilahnya kayak begitu, dengan kita olah sendiri semuanya akan lebih bagus karena kita tidak mengambil harga dari pihak kedua. Kalau Angga kan dia hanya mengambil fee-nya aja ya dia. Sedangkan kalau kita mengerjakan sendiri itu full buat kita seperti itu. Nah nanti dia seperti model Angga itu dia hanya otodidak Om, benar-benar dia sendiri sampai akhirnya tiket.com tertarik nih mau ambil minta untuk bekerja sama. Tapi yang namanya dia model anak-anak kayak aku ya ibaratnya ya gue senang-senang aja ngerjain ini, dia iseng-iseng aja ditembak kalau mau ya 10M boleh silakan. Terdiamlah tiket.com seperti itu. Nah, makanya aku berpikir Baby Bali kita sudah punya nama, ya kan istilahnya. Kalau memang untuk tembak API untuk ke perusahaan-perusahaan seperti Agoda, Raja Kamar kita membutuhkan biaya,
lebih banyak, kenapa nggak kita bikin yang sesimpelnya dulu seperti OpenTrade ID. Yang penting satu, aktif di sosmed seperti IG, seperti dan yang lain-lain. Dia selalu aktif seperti itu. Akhirnya punya nama. Sometimes suatu saat kita sudah ada penghasilan dari situ, toh kita sendiri yang mengolah, aku sama Didi untuk turnya yang kita masukkan di dalamnya. Nanti kita rezeki baru kita tembak IPI untuk kerjasama dengan Raja Kamar seperti itu. Bertahap. Jadi dari mulai dari yang simple ya dia, maunya dari yang ya gratisan aja dulu kayak gitu. Jadi mungkin Iya lebih paham. dong. Kita kan belum ada dana nih, jadi memang kita mempunyai apa ya orang yang memang kompatibel lah, yang pengen membantu Teteh nih awalnya. Cuman ketika ngomong Baby Benar. Bali, wah itu prospeknya juga bagus loh sebenarnya kalau dikembangkan secara serius ya. Itulah makanya kenapa kedepannya mungkin kita akan collab sama dia gitu. Iya, mungkin aku juga nanti minta bantuan. Tadinya kan dia mau bikinin aku aplikasi Trijek sendiri, tapi aku udah pernah bilang juga kan sama Om Bintang, kayaknya aku kalau untuk Trijek kayaknya agak berat untuk aku lempar ke sana ke sini gitu kan istilahnya. Jadi kalau memang nantinya aku coba bicara sama Angga, kalau memang dia istilahnya punya waktu, memang mau benar-benar bantu aku, nggak ada salahnya bantu bikin marketplace Baby Bali kan kayak begitu. Iya, Gitu lah. Yang jelas sih ke Mungkin depan itu kita aja. sih pengeluaran tetap diperkecil, pendapatan diperbesar gitu deh. Prinsipnya kan bisnis Benar. begitu kan. Mm. Ya mudah-mudahan lah kita namanya juga memulai dari awal ya kayak begitu. Jadi teman-teman semua jangan yang kapan nih jitak nih gitu. Sing sabar. Tenang. Mau dong dijitak. Yang jelas sih nanti kan konsep-konsep jangka pendek Wawan udah punya. Nanti konsep jangka menengah mungkin tetap kita cari juga real project, tetap kita jalanin marketplace segala macam. Mungkin jangka panjang sih yang seperti pernah kita sering rapat di dewan, kita mungkin nanti kayak punya hotel segala macam gitu deh. Jadi lebih ke jadi holding company kali ya. Jadi nantinya. Jadi Baby Bali itu nanti teman-teman ya punya keuntungan banyak lah. Karena prinsipnya sekarang kita terbuka lah. Kita nggak ada jual-jual tech untuk hal-hal yang nggak jelas juga. Jadi kita kayak operasional mungkin yang secara umum di project token ya kayak kita aja kemarin laporannya kan operasional di Baby Bali ya mungkin sampai ratusan juta lah per bulan. Mungkin nanti sih kita perkecil mungkin lah. Kayak kantor juga mungkin nanti kita mau pakai kantor virtual aja lah yang harga cuma 5 juta per tahun lah. Yang penting kita punya alamat berdasarkan ada payung hukumnya juga. Gak usah sewa kantor yang 80 juta gitu. Betul, virtual office aja lebih keren sekarang Mas. Iya begitu Om. Itu kan paling harganya 5 jutaan Om. Jadi kita nggak usah bayar 80 juta untuk kantor yang memang kita semua remote lah sekarang dari rumah lah bisa dari mana bisa juga. Nanti kan juga nomor teleponnya direct ke telepon yang CEO atau untuk adminnya juga. Jadi kan otomatis memang seperti real seperti itu ya. Iya begitu Om. Jadi pengeluaran tetap diperkecil sekecil-kecil mungkin lah. Mungkin nanti jangka pendek sih PT kita tetap mau buat PT dulu karena nanti kan biar berjalan project-nya. Mantap Om. Ya selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang lain. Mumpung ini Pak CEO-nya ada, banyak hal mungkin yang masih pengen ditanyain. Saya rasa banyak pertanyaan begini Om, mungkin rekan-rekan banyak yang nggak naik kan, belum baru sekitar 102 orang ini yang naik. Di luar ini mungkin banyak pertanyaan, suatu peralihan bagaimana dengan aset-aset yang ada. Jadi di dev lama itu ceritanya bagaimana Om, biar jelas maksudnya kan. Oh iya. Jadi peralihan tuh memang bagi saya juga dilema Om Edi ya waktu itu di lapangan ya. Ya yang mungkin sekilas Om Edi tadi ceritakan dari awal sampai akhir.
Ya di akhir itu yang agak jadi dilema. Karena MOU-nya juga kan draft-nya kan mereka yang buat ya. Karena kita juga di sana membaca juga dengan waktu yang cukup singkat lah. Jadi hal-hal itu agak disayangkan juga sih, karena kan kita juga seperti aset-aset yang kalau kita bisa ambil sih, baiknya sih kita ambil kan. Ternyata ya semua nggak ada yang bisa kita ambil. Cuman waktu itu karena saya sempat mau pulang sih Om Edi. Saya bilang Iya. ke Om Wawan sama Om Nabadi, saya mendingan pulang aja lah. Karena saya juga jadi beban juga waktu itu Om Edi. Cuman kita berunding lagi bertiga, karena kalau kita pulang, kemungkinan pertemuannya itu akan berlarut-larut lagi atau tidak ada lagi pertemuan kan. Mungkin ya saya juga sempat juga komunikasi sama teman-teman bisnis saya juga, prinsipnya juga ada yang pro kontra lah Om Edi ya. Jadi dia bilang ada yang udahlah ngapain ngurusin yang emang yang udah jelas-jelas aja lah perusahaan kita gitu kan. Cuman kadang-kadang saya kalau orangnya kalau udah nyebur udah berenang sekalian gitu Om Edi. Iya iya. Iya. Tanggung. Jadi ya udahlah waktu itu kita sempat jadinya udahlah kita tanda tanganin yang minimal kita dapat proyeknya lah. Jadi kita bisa jalanin jadi dari Bali mungkin bisa bangkit lagi gitu. Karena cuma poin fisik yang kita bisa dapat gitu Om Edi. Bisa poin fisik. Semua poin Iya. fisik ya, bawa pulang Om ya. Iya. Iya. Cuman udah di bagasi mobil saya udah cuman bawa poin fisik aja. Saya juga sempat agak waktu itu merasa juga jadi bersalah sih Om Edi. Yes. Saya juga sempat komunikasi sama Teh Desi, sama Om Didi, karena emang ya mungkin Om Didi lebih tahu kan karena waktu itu Om Didi sama Teh Desi agak terlibat di Dep Om Ram. Cuman ya minimal ya saya udah ceritakan apa adanya dan Om Didi sih mau coba tanya lagi yang hal-hal yang lain ya siapa tahu bisa dapat lagi sih ya, ke depan nanti disonding lagi. Ya artinya memang suatu peralihan Om memang nggak dikasih aset ya yang tersisa kayak gitu Om ya. Iya. Kalau masalah wallet mereka gimana Om? Wallet mereka sih semua yang tersisa tim dev itu berapa Om Wawan ya? Karena kan masalah ke wallet smart contract Om Wawan yang handle. Ya. Ya. Kalau untuk wallet sih saya udah tanyakan untuk yang di Probit katanya nggak ada, sama yang tersisa pun itu dari Walletek ya. Untuk Walletek dari Tech itu emang udah diserahin ke kita semua, totalnya sekitar 70 triliun gitu kan. Ya. Mungkin bisa dilihat di BS Session, di Wallet Owner, itu Walletek yang kedepannya kita akan pergunakan ya untuk operasional dan juga untuk market maker gitu di Probit. Kalau aset-aset masalah wujud lainnya Om, misalnya kayak aplikasi apa website apa marketplace ada yang diserahin nggak? Paling yang diserahin ya website sama medsos itu sebagian gitu Om. Selain itu nggak ada. CNS gimana Om? Untuk CNS dia juga nggak nyerahin Om. CNS sih karena memang menurut mereka juga CNS sih produk yang cenderung gagal sih. Jadi karena itu butuh talangan dana sih. Karena waktu itu kan tim dev lama mencari investor yang pendanaan di CNS. Ternyata kan memang nggak mampu juga itu penalangan dana gitu. Ditambah lagi apalagi kita kan belum punya dana juga. Jadi mungkin nanti kemarin masalah ya. Ya mungkin gimana? nanti ya nanti sistemnya kalau kita udah punya MOU sama PDSI apalagi kita udah punya ya mungkin minimal yang awal sih kita buat MOU sama TDSI sama PT pribadi kita bisa tertarik investor dari pribadi masing-masing dulu Om Edi. Jadi untuk modal MOU sama aku
Aku mau diapain sih? Bawa KUA. Jadi gini Teh, jadi nanti kalau kita punya MOU sama Teteh, nanti kan kita nanti bisa ikut investor realnya juga ke Teteh. Nanti misalkan keuntungan yang entah misalkan kita masuk 5 juta, 10 juta, kita juga bisa bawa teman, bawa teman bisnis kita. Nanti keuntungannya misalkan anggaplah entah 50% dari modal, entah 70%. Nah, dari total keuntungan yang 100% misalkan untuk Baby Bali 10%, untuk Teteh berapa persen, nanti untuk investornya sendiri berapa persen. Jadi paling nanti awal-awal kita cari konsep seperti itu dulu Teh, untuk pendanaan. Iya, paling kalau untuk itu kan bisa MotoGP tahun depan lagi. Karena kemarin juga dapat info MotoGP itu kan harusnya di Maret ya. Cuman dari pihak ITDC-nya minta diundur karena Maret itu pas puasa. Kan nggak mungkin mereka balapan pas puasa gitu kan. Jadi informasinya ya habis puasa seperti itu. Kalau kayak gitu gampang lah. Kalau aku sih pribadi gini Om sebenarnya. Yang kadang suka jujur ya, aku pribadi jujur aja. Suka kesannya aku sama holder nih. Mereka tidak bisa membandingkan, membedakan mana saat aku lagi mengerjakan untuk yang benar-benar yang di usaha aku dengan Baby Bali. Kayak begitu kan, kayak misalnya aku posting di IG segala macem apapun mereka Baby Bali itu demun. Apa coba gitu kan. Aku posting apa Baby Bali itu demun. Jadi aku bukannya risih, tapi maksud aku teman-teman harus membedakan nantinya mana-mana pekerjaan yang memang kalau kayak karena kan memang pariwisata sudah bangkit lagi dan aku nggak mungkin travel aku tinggalin kan seperti itu. Mana yang memang itu real pekerjaan aku istilahnya dan mana itu yang real dari Suaranya kecil Teh. aku bilang kenapa? Ya. Yang aku bilang sebenarnya dari Baby Bali bisa menghasilkan seperti itu kan, misalnya contohnya Om Cakbut misalnya perusahaannya mau outing ke misalnya ke Bali 100 orang kayak begitu, nanti kita bisa post tuh untuk keuntungan Baby Balinya berapa persen, untuk ke Om Cakbutnya berapa persen, untuk ke akunya berapa persen seperti itu. Kalau misalnya job-job yang datang dari holder Baby Bali itu baru ada keuntungan buat Baby Bali seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya 18.000 orang ini adalah ibaratnya marketing berjalan kita semua kayak begitu. Jadi aku rasa sebenarnya asal kita mau gerak, istilahnya ada inisiatif kan nggak mungkin kantor-kantor kalian nggak ada acara outing setiap tahunnya. Itu bisa jadi penghasilan kalian plus membantu penghasilan buat Baby Bali seperti itu maksud aku. Ya makanya kita kan menjaga kedepannya ke privacy Teteh juga nih, karena kan memang Teteh juga sekarang kan memang kita juga bukan debt murni seperti memang sebelumnya kan, makanya mungkin saya juga menjaga Teteh ada tekanan-tekanan dari holder gitu Teh. Nah, kan biar kita nanti Baby Bali profesional sama Teteh nanti jadi ya Teteh juga bagian dari bisnis partnershipnya Baby Bali paling begitu nanti. Karena semua nanti transparansi keuangan tuh nanti benar-benar transparan. Apalagi nanti mungkin nanti jalur keuangan yang di luar juga kedepannya sih mau dibuatkan aplikasi juga. Jadi nanti putaran uang di mana ada di mana, kita teman-teman juga nanti bisa lihat ke depannya. Mungkin sekarang lebih ke aplikasi accounting yang di debt dulu lah. Jadi nanti teks dijual berapa, nanti untuk bayar apa. Karena nih kemarin aja berarti awal Om Hermawan sudah bayar domain web ya Om ya. Karena domain web kita habis kemarin tanggal 19 dari Bali. Sekitar 300.000 ya Om Wawan. Iya. Juga masih pakai uang pribadi Om Wawan ya. Belum ada dari owner, dari wallet owner belum ada penjualan juga. Ya mungkin untuk ke depan sih kita udah mulai Om untuk sekarang kan udah jalan. Nah ke depannya
Nah, untuk operasional emang semuanya kita akan tanggung. Kalau kemarin kan kita bukan resmi nih, jadi masih kita pakai keuangan pribadi dulu lah. Nah, kalau sekarang kan udah kita pegang ya, semua operasional pasti dari dana Baby Bali. Walaupun belum ada dalam bentuk rupiah, nah, kita kan udah ada dalam bentuk token nih. Nah, jadi kita bisa pergunakan seperti itu, Om. Ya, yang penting intinya seperlunya aja, Om, prioritas aja gitu. Ya, makanya kan kita ke depan ya saya lebih memprioritaskan efisiensi sama transparansi gitu. Karena Karena nanti ya Sertik juga kan lagi diurus, ada kendala apa kita selama ini nggak bisa 100%. Itu Om Johannes juga lagi komunikasi sama orang Sertik, sama orang Probit, masalah teks arbitnya jadi kenapa jadi lebih besar. Mungkin nanti ke depannya juga koordinasi saya di lapangan, teman-teman misalkan ada yang mau ada circle-nya untuk bisnis menguntungkan dari Bali, ya, kita siap bertemu. Untuk listing mungkin kita tetap akan seperti project pada umumnya lah. Kita mau tetap tambah ke exchange lain, mungkin ke Dodak, ke toko kripto. Karena kemarin dari tim Dep lama juga ada circle ke toko kripto barengan Pak Bekti, kita udah dikasih jalurnya. Cuman kemarin katanya minta 3 miliar. Cuman nanti kita pelajarin lagi lah. Om Wawan, Pak Bekti sama toko kripto katanya kemarin jalurnya minta 3 miliar ya, Om? ya Om, kalau saya sih untuk saat ini kita fokus di besarin ini dulu Om, besarin BB Ya, dulu ya. lah gitu kan. Kalau untuk BB kalau kita udah besar, udah kuat, ya gampang lah untuk ke exchanger gitu kan, untuk ke Bapepti gitu kan. Kalau kita sekarang ya percuma juga gitu kan, kita listing di token lokal, pertama ya dananya kita belum ada, kedua juga tidak menjamin lah kita listing di exchanger lokal harganya naik gitu kan. Mungkin bisa dilihat lah token-token lokal yang Intinya kita perkuat ada. dulu pondasinya gitu, Om Wawan ya. Ya, betul seperti itu. Kita belajar dari pengalaman token-token yang lain yang listing di Indodax, ternyata harganya malah turun gitu. Kenapa? Karena belum kuat lah, komunitasnya belum kuat, jadi ya tidak bisa mengkatrol harga. Yang jelas berarti RP1 tetap bukan lagi jadi ini Om Wawan ya. Apa? Kalau saya pribadi sih masih optimis Om. Saya pribadi masih optimis. Yang terpenting ya kita fokus, kita usaha, kita rangkul semua holder, kita kita berikan mereka mungkin dan keuntungan kan dari project seperti yang kemarin Om Edi usulkan. Menurut saya itu ide bagus Om. Jadi gimana token kita bisa menjadi utility. Misalkan nih kita punya project nih butuh dana misalkan 100 juta nih. Nah, kita butuh investornya. Jadi teman-teman investor kalau misalkan mau ikut harus punya token BB misalkan sekian miliar di hold selama 1 tahun gitu kan. Jadi akan menjadikan token BB ini menjadi utility gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya token untuk di hold, kita nggak bisa masuk ke jadi investor di realnya. Jadi itu ide-ide yang bagus mungkin ke depannya yang bisa dilaksanakan Om. Oke. Oke, teman-teman yang lain silakan kalau mau ini mumpung Om Bintang, Om Wawan ada nih. Besok tinggal gas kita. Jadi udah malam ini udah clear semua, udah nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Besok tinggal gas kita ya Om ya. Iya. Ya, mungkin himbauan nih buat teman-teman untuk besok ya saya mohon dukungannya. Mudah-mudahan lah kita target kita bisa naik ratusan persen gitu kan. Supaya apa? Ya untuk
sebagai shock terapi mungkin buat teman-teman yang di luar bahwa Baby Bali itu bangkit lagi. Berapapun sumbangsih apa support dari teman-teman mau $10, mau $5 nggak masalah. Yang penting kita ikut bareng-bareng lah untuk ngebangun lagi Baby Bali. Seperti itu, Om. Iya Om, kalau bisa masuk top gen market cap ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan masuk top gainer gitu kan. Iya. Makanya kan teman-teman harus beli yang termurah lah ya. Mungkin karena kita targetnya nanti untuk sampai akhir tahun ini sih kalau strategi Om Wawan berjalan sih kita harus di atas harga presale Om Wawan ya, minimal ke harga presale lah. Jadi teman-teman kalau yang memang mau tambah muatan ya silakan aja. Ya, insya Allah ya kita target ke harga presale lah. Mudah-mudahan sih lebih gitu kan. Ya kita Ya, juga akan bergerak lah mungkin saya, Om Bintang dan lain-lain untuk cari investor-investor gitu kan. Mungkin kalau setiap minggu sekali kita akan bergerilya gitu kan. Karena ya kita kalau harga kita pengen cepat naik ya harus ada investor gitu kan. Apalagi kalau kita dapatnya investor yang besar ya akan cepat naik gitu. Iya betul. Rasa kalau kita gotong royong komunitas kita seluruhnya komit, itu udah jadi investor yang sangat besar sebenarnya Om ya. Betul. Betul. Apalagi kita bisa ngajak memperkenalkan lah, mengedukasi minimal circle kita. Kalau dalam kondisi sekarang dipegang dev yang baru, dev komunitas dengan transparansi seperti itu, saya pribadi pun lebih pede lagi kalau mau sounding ke circle saya minimal. Iya. Ya, Om Edi, saya juga berani gitu kan. Iya. Ke saudara-saudara, ke teman, karena ya kita ada di dalamnya kita tahu keadaannya seperti apa, nggak takut seperti dulu gitu, jangan-jangan tadi bawa kabur apa gimana gitu. Jadi intinya mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, jadi di komunitas di dev komunitas ini ada juga namanya senator. Jadi senator ini seperti yang saya sampaikan di awal, ini orang-orang militan dari ARMY yang kita rekrut melalui proses lah ya, ada KYC-nya juga yang bakal mengarahkan lah. Seandainya nanti Om Bintang, mungkin Om Wawan agak selip di jalan, itu kita sama-sama. Tentu dengan tetap mendengar saran, ide, segala kritik dari seluruh komunitas. Jadi bukan serta-merta dan bukannya senator ini punya kewenangan lebih dari yang lain, tidak. Tapi kita butuh perwakilan supaya lebih efektif, efisien dalam berkoordinasi. Jadi grup tetap dibuka, nanti ruang untuk menyampaikan kritik, menyampaikan saran, bahkan kontribusinya misalnya ada yang siap. Misalnya, Om saya sanggup buat web misalnya, saya sanggup bantu buat aplikasi. Itu sangat benar-benar kita tunggu hal seperti itu ya Om Bintang, Om Wawan. Iya. Artinya kita punya kontribusi semuanya dari komunitas sekecil apapun itu bakal sangat berharga untuk komunitas kita selain komitmen kita tadi. Jadi mungkin untuk menginspirasi, jadi bukan bermaksud untuk mungkin ria atau apa, ini sekadar pengetahuan untuk teman-teman. Jadi Om Bintang memang dari awal udah komit, beliau ingin mengembalikan kejayaan BB ya, itu bukan motif ekonomi. Beliau udah komit dari awal, selama beliau menjadi dev itu tidak akan menerima gaji dari BB Bali. Kemudian kemarin udah disonding, disampaikan juga di senator bahwa aset Om Bintang di BB Bali ya, aset BB Bali itu sudah dihibahkan ke komunitas. Begitu ya Om Bintang? Iya, di senator. Semua. Ya, di senator sudah disampaikan bahwa semua aset Om Bintang, aset BB Bali itu sudah dihibahkan ke komunitas. Itu untuk nanti dipakai untuk apa silahkan, yang jelas untuk
pengembangan BB Bali ke depannya. Nah, itu untuk menginspirasi kita semua. Artinya memang dibutuhkan komitmen. Nah, kalau Om Bintang sanggup seperti itu, sampai asetnya Enggak. sendiri dihibahkan, kenapa kita enggak, maksudnya kenapa kita tidak berkontribusi juga, minimal kita support lah kayak gitu. Walaupun Ya, emang Om nggak Bintang banyak siapa sih nih? Om Edi. Ya, walaupun emang Ya, nggak banyak sih Om Edi. Walaupun emang ya. mungkin kita juga memang belum pernah jual ya. Nggak nyampe 2T sih. Ya cuman saya lebih supaya saya lebih jalaninnya lebih ikhlas gitu Om Edi. Karena saya motifnya lebih ke saya merasa senang aja gitu, merasa bahagia aja gitu Om Edi. Kalau semua tuh jadi pada bahagia juga gitu. Ya kepuasan batin lah Om. Aku dong buru mandiri, hilang walet semua. Itu asiden. Mandiri kan. Iya. Kecelakaan itu. Berarti itu juga kontribusi Teh Desi. Iya. Aduh. Sampai setelah Mandalika langsung beli 5 triliun Teh. Amin. Gimana Habis Mandalika buat usaha kembangin BB Bali. Amin, amin. Mungkin perlu juga nih Bang Nop naik, Bang Nop. Open camp biar teman-teman tahu ini salah satu person ya, yang dari awal juga getol, minimal ngawani lah, menemani Om Bintang, Om Awan visi berbulan-bulan sampai subuh. Silakan Bang Nop. Mana Bang Nop? Iya. Sepuhnya. Malam. Ya. Ini Ini kelihatan saya seger bang. Tadi udah maksa Teh Desi untuk open camp, tapi kita juga enggak. Tapi mudah-mudahan ini masih lihat Teh. Mudah-mudahan masih kenal Teh ya. Kayak Dol Sumbang sih Bang Nop. Dol Sumbang ya. Ya tergantung situasi. Tergantung situasi. Ini kalau situasi nyantai kayak gini, biasanya kayak Rano Karno Mas Muka. Bang Nop habis karantina terus ke rumah itu kelihatan seger ya? Oh iyalah pastilah. Kelihatan putih Bang Nop. Hah? Kelihatan putih, bersih. Habis karantina ya. Iyalah. Di penjara hampir 2. Oke, kawan-kawan sekalian, terus terang bersyukur sekali Om Bintang mau menjalankan sebagai TU BB Bali ya. Memang kami sempat khawatir sebenarnya. Ini BB Bali nggak bisa lanjut lagi. Jadi saya akan memutar lagi ya, apa yang dikatakan Om Edi tadi. Sampai bagaimana Om Bintang bisa maju, bisa boleh dikatakan mewakafkan dirinya untuk memimpin BB Bali. Saya, Om Edi, waktu itu Umput, sebenarnya kami komit mendukung Umput, yang mana Umput dengan 7D, Seven Dragonnya yang selalu ingin membesarkan BB Bali yang saat itu boleh dikatakan tidak berjalan. Nah, di perjalanan tadi Om Edi sudah mengatakan bahwa ada permasalahan sedikit, Umput mengundurkan diri. Ini kami sempat goyang lagi. Walaupun kami selama 5 bulan itu mungkin hampir 1 minggu tuh 3 kali PC sampai jam 2 malam ini ngobrolnya nggak keruan-keruan lagi. Sehingga hobi saya main song itu sampai saat ini udah hilang itu hobi itu. Main song kami anggap ya hobinya ngobrol kayak itu. Sampai kadang-kadang Om Bintang malam-malam kami ajak ngobrol bagaimana membicarakan BB Bali bisa kita lanjutkan kembali. Di akhir tadi Om Edi sudah bicarakan, Umput mengundurkan diri ya apabila buat mulai lagi goyang lagi siapa yang bakal maju. Sedangkan yang di Jakarta
Yang ada Om Bintang, Om Wawan, ada Om Nobody. Kami dari Bengkulu tidak mungkin setiap minggu atau 1 bulan sekali. Apalagi untuk menemui Om Bram. Itu Om Bintang maju, beliau bersedia dengan senang hati kami. Sehingga ada harapan BB Bali ke depan bisa jalan. Dan nyatanya alhamdulillah sampai saat ini, sampai peralihan SD, sampai saat ini, dan kita dengan konsep-konsep dari Om Bintang, Om Wawan, dan kita semua bisa berjalan ke depan. Untuk itu saya mengharapkan sekali kita semua mudah-mudahan ke depan selalu kompak. Kalau ada permasalahan, ada yang kurang pas, ya kita komunikasikan. Tahu kenapa? Di dalam komunitas ini adalah kita sama-sama mempunyai hak yang sama, mempunyai tanggung jawab yang sama. Apapun permasalahan, apapun yang perlu kita lakukan, itu perlu kita komunikasikan. Sebab kunci daripada menyelesaikan masalah, menurut saya pribadi, adalah kita berkomunikasi yang baik, tata krama kita orang timur, ya boleh langsung silakan, nanti kalau kurang pas, kita komunikasikan dengan Om Bintang, komunikasikan dengan Om Wawan, maka nanti kita pelurkan bagaimana menyelesaikan masalah. Itu menurut saya. Sebab tanpa kekompakan kita, maka BB Bali ini tidak akan bisa berjaya kembali. Harapan saya begitu. So, kenapa? Dengan adanya BB Bali ini, kita untuk saat ini sudah bisa dipertemukan seperti saudara. Walaupun saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Saya mengharapkan sekali bertatap muka tadi, maka itu Desi harus open kente, walaupun nggak pakai BH gitu. Maksudnya mukanya aja napa nggak masalah ya teh ya. Gitu. Yang penting saya kenal, oh kalau ketemu, oh ini Teh Desi. Ntar ketemu suaranya, pas dengar suaranya mirip-mirip suara Teh Desi. Suaranya nggak kenal, kan gitu. Apalagi emak. Nah, jadi maka itu minimal saat ini kita kompak dengan tujuan yang sama. BB Bali sudah membuat kita menjadi saudara. Walaupun itu sendiri kita belum dipertemukan secara tatap muka. Jadi benar apa dekat Om Bintang, Om Edi, Om Wawan, apalagi Teh Desi tadi sama Om Deddy sudah mengatakan kita harus kompak, kita harus mempunyai visi yang sama dengan cita-cita kita ke depan untuk membesarkan BB Bali. Sekecil apapun masukan yang positif dari kawan-kawan itu adalah yang selalu kita hargai. Kekurangan-kekurangan timnya nanti, apalagi Om Bintang misalnya ada kekurangan, Om Wawan ada kekurangan, dan yang lain-lain, itu kita komunikasikan. Kenapa? Keterbukaan untuk menyelesaikan masalah, maka itulah jalan yang terbaik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Itu saya rasa mungkin sebagai imbauan, masukan sehingga kawan-kawan nanti jangan sampai nanti, wah saya kurang punya hak, kurang berani. Kalau nggak berani ngomong, oke, biar chat aja, silakan. Ya Om Bintang ya, kita terbuka ya. Nah, itu yang lebih bagus, lebih baik. So, kenapa? Masukan, saran, kritik itu perlu. Sehingga kita bisa mengingatkan kekurangan kita dan kelebihan kita. Jangan sampai merasa bahwa kita tidak memiliki BB Bali. Itu aja, mungkin ada masukan dari kawan-kawan, silakan bertanya dengan Om Bintang. Mungkin ada strategi yang bagus kita terima, yang kurang bagus maaf, mungkin perlu kita tambah lagi sebagai bagusnya bagaimana, itu nanti perlu kita diskusikan. Jangan sampai kita terpecah, membuat BB Bali akan menjadi permusuhan. Ini sebenarnya BB Bali mengingat kita menjadi keluarga. Keluarga, apalagi kita sama-sama di dalam Republik Indonesia ini masih lagunya Indonesia Raya. Apalagi 17 Agustus ini momen kemerdekaan. Mudah-mudahan ke depan merdeka di BB Bali hingga membuat merdeka kita secara pribadi. Oke. Lanjut.
Mantap, terima kasih Mbah. Terima kasih Mbah atas wejangannya. Ini anggota paling senior ini, senior saya di Bengkulu juga. Walaupun udah senior tapi semangatnya kadang saya masih kalah juga. Nah, artinya masa kita yang muda-muda bahkan yang lebih muda dari saya juga lebih banyak kalah semangat sama Om Nop yang udah senior gitu. Jangan buka rahasia umur lah, malu dengan Teh Desi. bukan tua, tapi matang ya, matang bukan tua. Makanya hobi traveling Om, jadi biar umur tua kita kelihatan awet muda, kecil mulu. Iya Teh, nampaknya kayak gitu memang. Sebab air murni itu akan membuat kulit lebih muda nampak. Masuknya kalau air terjun gitu. Air terjun, tahu aja hobi aku. Kayak tadi Om Cakbut ngeledekin, kayaknya kalau dibawa ke Raja Ampat sembuh ya? Enggak juga. Kalau dibawa ke Curug, iya aku sembuh, aku bilang. Nah kan itu manfaatnya lebih besar. Benar. Teh itu kalau sudah Om jangan pakai Cak, kalau sudah Cak jangan pakai Om lah Teh. Masih muncul. Kirain udah kelonan terima. Salam kenal Om buat semuanya. Moga-moga BB tambah sukses nih. Ya, terima kasih Om. Halo? Halo Om, nggak ada suaranya Om. Om Sugi ya? Om Sugi. Om Sugi. Suaranya hilang. Ya, salam kenal Om. Mudah-mudahan BB depannya tambah sukses nih. Ya Om, amin. Ada lagi Om Edi yang perlu ditanyakan? Kalau saya ingat ini Om, malam tadi ada yang nanya masalah PT. Ya. Jadi itu peralihan PT itu tidak kita ambil Om ya? PT sih kemungkinan kita mau buat baru aja Om. Nanti PT untuk yang BB komunitas Om. Jadi nanti untuk MOU Business Trail Project-nya kita pakai PT baru. Kalau BB Bali-nya ke depan nggak bakal pakai PT lagi Om? Nanti mungkin situasional lah ya Om. Kalau memang diperlukan ya kita buat, kalau enggak ya nggak usah juga sih. Yang jelas sih untuk real project dulu kita buat PT, karena nanti untuk real project kan ada MOU yang memang harus pakai PT dari Bali yang baru. Iya, kemarin agak bingung tuh pas saat perubahan event dari GT3 ke USBK. Tapi akhirnya beberapa pihak hotel sih tahu aku sudah nggak di PT sana, kayak begitu kan. Mereka sih is oke, nggak ada masalah kayak gitu. Kalau aku rasa ya PT mungkin harus dibikin ya Om ya, karena kan kedepannya juga mungkin nggak di Mandalika aja. Seperti kalau mungkin kita bisa bergerak jauh-jauh hari, mungkin acara yang di awal September besok yang Dieng Kultur Festival kita bisa jadi sponsor, dalam artian bukan sponsor ya, istilahnya kita bisa mengambil kesempatan untuk menjadi pemain besar di tiket masuk seperti itu. Cuma karena sudah telat ya kayak gitu, jadi aku sama Didi bergerak sendiri, itu pun hanya ambil beberapa tiket saja seperti itu. Tapi makanya nanti minggu depan sih kita mulai bergerak untuk buat PT sih Teh. Nanti ada holder yang memang barengan saya juga nanti bantu buat PT, nanti diskusi juga bareng tim senator sih. Dia enaknya seperti apa. Seperti yang aku bilang sama Om, sebenarnya sih dari dulu ya aku pribadi agak kurang greget dengan nama Baby Bali, karena itu cakupannya nggak luas seperti itu kan. Saat kita bawa ke Lombok mereka bingung kok Baby Bali gitu kan, bukan Baby Lombok, nanti ke Bengkulu bukan
bukan baby Bengkulu seperti itu. Jadi sebenarnya dulu pun dengan Dev lama aku sudah sering sounding gitu kan, tapi karena mungkin sudah terlanjur nama baby Bali ya sudah. Tapi kalau memang aku pribadi sih kalau memang kedepannya bisa diubah nama, kenapa enggak seperti itu. Yang penting singkatannya mungkin BB atau apa gitu kan, tapi nggak usah pakai baby-babyan atau bali-balian lah. Karena kita maunya kan kedepannya ini kan kita juga menjamah untuk global ya. Kalau jadi sektornya itu luas gitu kan. Kalau baby Bali cakupannya kayaknya walaupun kita bawa ke seluruh Indonesia kayaknya masih ada yang mengganjal dengan nama Bali gitu kan. Saat misalnya ke Kalimantan bawa nama Bali kayaknya agak agak rancu seperti itu. Tapi ya nanti balik lagi ke komunikasi bagaimana kayak gitu aja sih. Iya teh. Ya karena sekarang kan memang kita kan memang udah listing di Probit, CMC semua kita pakai nama Baby Bali. Ya untuk sementara ini kita pakai Baby Bali. Mungkin nanti kalau udah besar nanti ya situasional juga sih teh hal-hal itu. Jadi mungkin nanti kita Baby Bali punya anak perusahaan lagi yang pakai nama lain. Ya, itu lebih ke nanti tergantung situasi di perjalanan lagi. Karena kalau nama Baby Bali kita ganti Probit, CMC agak harus listing ulang lagi. Oke Om. Om Girsang, silakan Om. Dir. Mumpung ini. Ya Om, yang ditanyakan apa Om Girsang? Ngopi USDT apa butuh USDT? Ngopi dulu, curhat belakangan. Kayaknya Habis waktu sumbernya bener ini. Om Girsang tuh habis mandi itu. Nanti malam. Ya. Jarang mandi Om. Keramas deh. Sekali seminggu juga udah cukup. Sekali seminggu udah cukup. 30 menit lagi kita ya sampai jam 23. Siap Om. Jadi untuk teman-teman yang belum bertanya atau mau kasih saran dan masukan. Om Nobody ini coba naik Om. Om Nobody. Om Nobody. Ini salah satu penggagas juga di awal yang ikut riweh lah di awal sama Om Bintang. Ya Om ya. Iya. Cuman dia memang orangnya nggak mau muncul di permukaan Om. Nobody namanya. Bukan siapa-siapa kali. Kayak ikan sapu-sapu ya Om. Iya. Mainnya di lantai ikan sapu-sapu. Tapi kalau ngajak kopdarnya tuh paling rajin deh. Iya. Kopdar lagi. Besok hari Minggu juga kita mau kopdar. Kayaknya ada teman yang sama holder lain juga dari bisnis analis kita mau bahas untuk itu lebih ke hal-hal yang memang pilihan lah. Entah kita nanti mau pakai untuk PB atau gimana. Jadi bahan pertimbangan. Nah, selagi memang menguntungkan Baby Bali sih, ya saya siap-siap aja lah, siap terima ide-ide itu. Ya itu rekan-rekan yang sekitaran Jabodetabek bisa lah gabung kalau mau kopdar gitu sama Om Bintang, Om Nobody, mungkin Om Wawan juga, ya Om ya. Iya. Biar enak lah komunikasinya. Om Johannes ada nggak nih Om ya? Johannes yang ngurusin setpik tadi Om. Iya. Johannes sama udah turun ya. Tadi kayaknya udah
komunikasi ke pihak Sertik, tapi belum ada. Om Johannes? Ya Om, Oh ya ini. kedengeran? Om Jo- Belum bisa open cam dulu ya, karena kebetulan masih di rumah mertua. Kemarin mertuanya dia apa hal masuk. Jadi kita yakinan di sini. Kalau untuk traffic kita lagi follow up sama orang trafficnya. Nanti kalau misalnya ada update pesanan baru akan kita update lagi di tim komunitas dan senator. Yang pasti kita dari tim dev komunitas selalu bahu membahu, selalu coba tetap memberikan yang terbaik buat komunitas. Kita akan follow up semua, servis, terus juga teks dan lain sebagainya yang telah diomongin, telah kita sepakatin sama-sama, itu pasti akan kita jalani. Jadi teman-teman para holder di sini kita juga membuka kesempatan untuk kita sama-sama saling bahu-membahu, karena ini seperti tadi disampaikan sama Om Bintang juga sebagai CEO, kita di sini sudah menjadi tim komunitas. Tidak ada lagi depan, tidak ada lagi batasan, tetap dengan santun ketika ingin memberikan masukan, saran, pasti kita akan terima. Yang pasti adalah semua untuk kemajuan bersama. Dengan TDC di sektor pariwisata dan juga kita di sektor project itu, kita akan tetap memberikan hal-hal yang paling positif untuk semua holder di sini. Mungkin itu aja Om. Nanti jika ada update lagi akan langsung saya informasikan ke tim komunitas. Terima kasih. Oke Om, mungkin satu lagi Om yang masalah teks probit tadi ada komunikasi juga Om ya? Ya untuk teks probit memang itu ada komunikasi jika kita ini merubah menjadi 0 itu ada beberapa kendala ya. Salah satunya adalah jika memang SC itu berganti, ditemukan oleh pihak probit ada pergantian SC atau ada pertukaran SC dan sebagainya dari pertimbangan probit, maka akan dilakukan swap. Swapnya itu dikenakan biaya sebesar $10.000. Jadi ini perlu kita kaji dulu, perlu kita kaji ulang dulu mengenai pergantian teks yang dari probit ke Trust Wallet itu kena tax kan 18%. Nah ini kita lagi coba untuk mengusahakan tax itu menjadi 0%. Tapi tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus kita hadapi ya teman-teman. Jadi artinya kita lagi menjalin komunikasi dulu dengan pihak probit. Sampai sejauh ini sih itu yang lagi dikaji lagi. Ketika nanti ditemukan ada beberapa hal yang sudah ada perubahan untuk SC-nya, maka dari pihak probit bisa melakukan perubahan teks di swap, namanya di swap kalau nggak salah di swap, dengan cara kita dikenakan biaya sekitar yang tadi saya bilang sekitar $10.000 USDT. Jadi nanti mungkin kita kaji dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan lagi akan segera kami informasikan. Mungkin itu aja dulu Om. Terima kasih teman-teman. Oke Om Jo, terima kasih banyak udah berkontribusi luar biasa ini urusan Sertik sama teks probit. Semoga bakal menginspirasi juga rekan-rekan lain yang ikut berkontribusi juga di BB Bali. Silakan Mas kalau masih ada lagi rekan-rekan. Masih ada sekitar setengah jam lagi kita waktu. Ngomong-ngomong Mak masih ada Mak? Tadi di record nggak Mak ya? Halo Mak. Oh, udah tidur Mak ya? Oke, mungkin kalau tidak ada lagi
Om Bintang bisa menyampaikan lah pesan ya sebelum kita tutup. Silakan aja Om Edi. Ya, Om ingat Edi aja. Om CEO dong. Kalau saya udah dari tadi Om. Ya prinsipnya gini lah. Prinsipnya untuk teman-teman di sini nanti bisa bantu progres ke depannya Baby Bali. Yang setelah Om Edi ceritakan ya saya seperti itu. Nanti hal-hal keuangan transparansi lebih terbuka, pengeluaran diperkecil, keuntungan kita cari sebesar mungkin. Prinsipnya kemungkinan to the moon-nya kan lebih tinggi Om Edi. Karena kan memang semua keuangan kita transparan. Kita nggak bisa sembarangan juga pakai uang, dan saya juga nggak pernah mau tahu tentang teks dan segala macam yang berhubungan dengan dana juga kan. Mungkin nanti malah Om Wawan laporan ke tim senator. Ya masalah operasional terus terang kalau ya, walaupun Om Wawan bilang nanti diganti, saya sih nggak perlu lah. Untuk Jabodetabek saya masih cukup punya. Siap, siap Om. Jadi gas Om ya. Digas aja Om. Sip. Om Wawan mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Oke Om Edi, buat teman-teman holder ya, insya Allah lah teman-teman nggak usah khawatir, Baby Bali nggak akan scam, nggak akan rug, insya Allah Baby Bali akan tumbuh besar dengan dikelola dengan cara yang benar. Insya Allah Baby Bali akan besar karena gini, sebuah token itu kan yang membuat token ini besar kan ada dua hal. Yang pertama komunitas, yang kedua adalah debt-nya. Kalau komunitasnya besar, komunitasnya kuat, dan debt-nya juga amanah, insya Allah akan besar. Mungkin seperti itu aja sih Om Edi. Ya artinya sampai sejauh ini Mantap. mudah-mudahan bisa kita pastikan dev-nya amanah. Tinggal lagi komunitasnya harus komit dan kompak. Kayak gitu Om ya. Begitu Om Edi. Ya. Soalnya udah KYC semua, kalau ada apa-apa misalnya pengen ada yang dipertanyakan, mau ketemu langsung bisa langsung itu datang ke Om Wawan, Om Bintang. Dan terbuka Om ya. Nggak ada istilahnya kucing-kucingan lagi gitu. Ya intinya Om Edi. Iya siap Om, gimana Om? Uzul Om Edi, mungkin dalam 2 minggu sekali, walaupun tidak urgent daripada permasalahan, mungkin di Indo kita lakukan BC. Ya itu nanti kita, kalau malam ini saya kebetulan joki tembak Om. Dadakan diminta Om Bintang. Biasalah. Nanti ada informasi selain informasi melalui chat yang ada di Indo, mungkin BC perlu dilakukan walaupun itu 2 minggu satu kali. Mungkin tidak perlu lama, mungkin sejam, 1 jam atau 1,5 jam. Makanya begini Bang Lop. Saya juga kan emang pada dasarnya prinsipnya memang investor lah ya. Saya juga akan holder. Dari dulu juga saya suka senang komen-komen di grup gitu kan. Cuman sekarang malah teman-teman di senator agak merasa jadi saya tadinya sering mau bercanda gitu di komen di grup gitu. Cuman jadinya agak kaku sekarang gitu Bang Nop. Padahal mah kan biasanya saya juga ya biasa aja kayak TDC dan teman-teman yang dulu waktu zaman bulan puasa TDC juga kan sering komen-komen bareng saya, maka kayak komen bercanda lah kayak gitu. Ya saya sih tetap akan tetap seperti itu juga sih. Nggak, cuman walaupun teman-teman bilang udah Om Bintang nggak usah komen-komen yang bercanda lah. Ya, cuman saya juga nggak mau juga lari dari karakter yang asli saya juga sih. Saya emang senang bercanda juga. Lemesin aja Om, lemesin. Iya, gitu Om. Iyalah, itu kenapa kita harus 2 minggu satu kali lah minimal
1 jam atau 2 jam minimal kita bercanda, dalam arti kata bercanda yang menyaring informasi lah. Mungkin kawan-kawan dalam 2 minggu itu mungkin yang ada kemarin nggak ikut PC, malam itu bisa sempat ikut dan gitu. Selain memang ada informasi-informasi yang perlu kita sampaikan, walaupun itu melalui chat. Itu aja untuk saran. Siap Om. Saran yang sangat baik. Nanti biar mak yang kondisikan. Mak kan moderator grup kita, penjadwalan visi segala macam, nanti biar mak yang kondisikan. Dan mungkin tidak juga terikat waktu, saat memang dibutuhkan urgent bisa aja kita adakan dadakan, mungkin kayak gitu. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang mendesak. Masih ada yang lain kira-kira? Kalau tidak ada lagi, kita tutup Om Bintang. Ya. Silakan Om Edi penutupan. Ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas partisipasinya, kehadirannya visi malam ini. Ya, tadi dari awal kita cerita masalah kronologis, bagaimana peralihan, kemudian perkenalan dengan tim dev baru, beserta penyampaian program kerja lah. Jadi ada beberapa saran juga dari teman-teman tadi, mudah-mudahan nanti bisa di follow up oleh tim dan dimusyawarahkan di senator juga. Intinya tim dev itu terbuka, karena ini memang dev komunitas, terbuka atas setiap saran dan ide dari seluruh komunitas. Di posisi kita sama, punya hak suara yang sama, jadi nggak ada lagi eksklusivitas lah sifatnya. Kita memang benar-benar inklusif. Siapa yang merasa punya ide bagus bisa langsung menyampaikan. Misalnya juga merasa punya kemampuan, ingin bergabung di tim menjadi apa, itu sangat welcome. Mungkin kalau visi banyak yang malu-malu atau nggak enak, bisa nanti chat langsung, DM juga boleh ke dev atau ke admin atau kemanapun. Intinya kita akan bahu-membahu, bergandengan tangan, membesarkan BB Bali. Ini punya kita semua, BB Bali punya kita semua, bukan lagi punya dev atau orang-orang tertentu. Enggak, ini punya kita semua. Besar dan tidaknya BB Bali tergantung kita. Jadi mohon kita menciptakan vibes yang positif, pikiran yang positif, kemudian iklim yang positif, sehingga kita bisa enak menjalankannya. Apalagi tim dev, kalau udah di dalam grup udah positif semua, support penuh, saya rasa tambah ngegas Om Bintang dan kawan-kawan ini. Saya rasa mungkin demikian dulu visi kita malam ini. Mudah-mudahan ke depan bakal kita jadwalkan lagi secara rutin supaya komunikasi tetap terjalin dengan baik. Jadi setiap event apapun yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tim itu bisa langsung tersosialisasi dengan baik ke seluruh komunitas. Saya rasa demikian rekan-rekan sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Om Bintang, ya. Maaf sebenarnya tadi sedikit lancang lah, mau mendului. Ya silakan Om, karena saya juga kan kadang-kadang juga banyak kerjaan juga Om, jadi kadang-kadang saya pulang malam. Ya mungkin ke depan kita bisa gantian lah menjadi moderator, biar kita punya perasaan sama memiliki gitu Om ya. Jadi nggak merasa ini punya si A si B, tidak, ini punya komunitas milik kita bersama. Kita punya bisa punya hak untuk berkontribusi, tidak ada pembatasan selagi positif. Saya rasa demikian rekan-rekan sekalian. Jangan lupa besok ada event diskon tax. Jadi kita beli bisa dapat diskon 4%. Tanggal 1 juga tadi Om Wawan bilang ada event ya, event menabung BB, jadi nanti dijadikan semacam pertandingan lah, yang mungkin yang paling banyak bakal dapat reward berupa token BB Bali dan koin fisik tadi Om Wawan bilang seperti itu. Kemudian di hari Minggu itu ada event burning, 5T token akan dibakar di awal.
kedepannya setiap minggu akan ada pembakaran token dari alokasi tokenomiknya. Mudah-mudahan dengan niat baik kita bersama, dengan kinerja dev yang tanpa pamrih, dev amanah, kita kompak, komunitas, Bali bakal jaya kembali. Demikian rekan-rekan sekalian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Boleh kita tutup, Bintang? Ya, betul. Oke, ya, yang kira-kira masih ada usul saran bisa nanti chat aja.